Mana? Masih sih atau apa perjalanan? Iya. Apa sih? Barang kok di lagi Muter-muter kok. Kaeng. Iya benar. Baik, Teman-teman, alhamdulillah ya. Kita muter-muter akhirnya bertemu dengan ayahanda Patih Dharma Wulung. Semoga bujukan kita nanti akan mengetuk pintu hatinya sehingga ayahanda dari Patih Dharma Wulung mau menemui anaknya dan bisa menyembuhkan Patih. Amin. Kunyilang nagun. Udah nyala. Ini belum hubungannya sama sih? Iya. Gentenan ya. Ini aku buka baru apa? Assalamualaikum. Ayah Patih. Ayah Durnowo. Kalianlah Monggo. apa kalian tidak paham atas apa yang sudah saya ucapkan? Seperti ini, Tuan Durnowo. Ya. Dengan kerendahan hati kami semua di sini lah, menginginkan kehadiran Ayah Durnowo menemui Patih Dharma Wulung. Tidak bisa dan tidak akan mau saya bertemu dengan anak yang sudah menyebabkan istri saya mati. Apakah jenengan tidak tahu kondisi dari Tuan Dharma saat ini itu benar-benar membutuhkan pertolongan? Itu adalah doa yang saya panjatkan dan itu sudah dikabulkan. Tolonglah Tuan, ya. Saya yakin anak yang menurut Tuan itu tidak berguna kelak menjadi makhluk yang paling penting di kehidupannya Tuan. Saya tidak peduli hal itu karena saya sangat membenci atas kelahiran Dharma. Itu menyebabkan istri saya mati. Sebenarnya kalau dipikir secara logika itu tidak ada kaitannya. Tuan, kematian itu murni Gusti Allah yang menginginkan, karena Gusti Allah itu sayang. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan melahirkan seorang Patih Dharma Wulung membuat ibundanya itu meninggal. Saya tidak peduli dengan hal itu. Lebih baik Dharma itu mati saja daripada Dharma di masa hidupnya malah hanya membuat masalah dan masalah lagi untuk kehidupan saya. Menyadarilah Tuan Durnowo, ya, jenengan sudah cukup dewasa, jenengan sudah tua, jenengan sudah jadi orang tua, ya. Kalau bukan anak yang harus kita angkat, lantas minta tolong kepada siapa lagi? Apalagi jenengan ini sendirian, anak cuma satu-satunya. Saya lebih baik hidup sendirian daripada saya harus hidup bersama dengan anak yang tak berguna itu. Iya, sekarang jenengan sehat. Coba nanti kalau jenengan kenapa-napa. Lebih baik saya mati daripada nantinya saya harus hidup berdampingan dengan anak yang menyebabkan kematian istri yang sangat saya cintai. Kita berbicara ayah sama ayah. Saya punya anak, jenengan punya anak. Anak saya laki-laki, anak jenengan. Anak itu kau inginkan dengan kelahirannya. Saya tidak menginginkan kelahiran anak itu. Lantas kenapa jenengan buat? Dan iya. Yang namanya berkeluarga, yang namanya kita hidup berdampingan dengan istri. Saya berusaha membuatnya, tapi saya menginginkan anak perempuan. Karena saya sudah diramalkan, jika saya memiliki anak laki-laki, itu hanya akan membuat permasalahan dan terbukti
dengan kelahirannya anak saya itu membuat istri saya mati. Jenengan lebih percaya sama peramal daripada sama Tapi Tuhan. kenyataannya, Ya itu karena jenengan yang menginginkan. kenyataannya di situ sudah jelas dan sudah pasti. Jadi saya sangat membenci atas kelahiran dari Dharma itu. Bino, Siapa lagi dia? Ada urusan tak ada apa? Ikut datang yang kau cari. Katanya di sana. ini. Ini Durnowo yang ini ayahnya Pati. Loh, saya tanya katanya ada di atas. Ya nanti tadi saya tarik ini masuk. Tanganmu bengkok. Sahru Jubino. Sudah ngomong? Sudah. Bagaimana? Siapa kau? Paduka Jufrino Ada urusan apa? dari perguruan Bos Macan. Ada urusan apa kau datang ke sini? Ikut-ikutan manusia ini. Kau ingin membujuk saya untuk bertemu dengan Dharma. Pati Dharma Wulung. Kau punya anak yang namanya Pati Dharma Wulung? Saya tidak punya anak yang bernama Dharma. Sumpah? Sumpah? Saya tidak mengakui atas Salah sumpah. kelahiran anak itu. Berarti kan itu anakmu? Tapi saya tidak menganggap itu adalah anak saya. Loh, ya tidak bisa. Oke. Anakmu itu sedang sakit. Sudah coba diobati dengan ramuan apa. Itu tidak sembuh. Biarkan Dharma untuk mati saja daripada Astagfirullahaladzim. merepotkan kalian. Ini boleh saya ngomong? Monggo ngono. Ya, Saya pasrahkan. maaf. Ya, siap, silakan. Begini. Kau ayah, saya pun ayah. Ya. Kau dengar apa tidak? Iya, apalagi. Begini. Yang namanya anak itu adalah titipan. Tapi saya tidak menginginkan titipan seperti wujud Dharma itu. Loh, kalau tidak mau titipan, kenapa kau buat? Begini, yang namanya titipan itu harus dirawat, harus kau ajarkan dengan yang baik-baik. Nanti bisa berguna dari kecil sampai besar, sampai nanti meninggal. Biar ada gunanya. Ya sudah, biarkan saja Dharma itu mati. Bodoh sekali. Begini, jika anakmu mati, meninggal, lantas kau mau ikut siapa? Kau punya anak berapa? Saya sudah biasa hidup sendiri. Saya lihat badanmu itu sudah. Aduh, jangan sia-siakan yang namanya anak. Jangan sampai kau menyesal nanti. Dengan kelahiran Dharma itu membuat kehancuran di dalam kehidupan saya. Kehancurannya bagaimana? Yang pertama, istri saya, istri yang sangat saya cintai, mati karena melahirkan Dharma. Sedangkan saya sangat menginginkan anak perempuan, bukan laki-laki seperti Dharma itu yang hanya menghancurkan dan merusak kehidupan saya sampai detik ini. Wah, ini orang tua macam apa ini? Begini, yang namanya mati, jodoh, rezeki, itu sudah ada yang ngatur. Tidak bisa dibolak-balikan. Apalagi kau menyalahkan anakmu atas kelahirannya, istrimu meninggal. Apakah iya jika dikembalikan istrimu bisa sembuh lagi? Kan tidak. Itu memang sudah takdir. Jangan sampai kau sia-siakan anakmu. Apalagi anakmu itu sekarang sudah menjadi patih yang bisa menolong dari kerajaan manapun. Menolong ini, menolong sisi sana. Harusnya kau bangga, bermanfaat. Buat apa? Kenapa kau seperti itu? Buat apa saya bangga?
dengan anak yang sudah menghancurkan kehidupan saya. Sedangkan saya tidak menginginkan kehadiran dari anak itu. Kok? Aduh. Siapa namanya ini tadi? Durnowo. Maaf Durnowo ya. Bukan saya ikut campur. Kita berbicara sama-sama ayah. Kok masih sehat seperti ini? Bisa Bapak sendiri. Sedangkan saya habis sakit. Untung aja ada ini Kak Nang dan kerabat-kerabat. Kau punya kerabat atau tidak? Kau punya anak berapa? Jika sampai kau nanti sakit tergeletak, terus tidak ada yang menolong, nanti hidupmu sia-sia. Sedangkan kau mempunyai anak yang sempurna seperti itu, tidak seperti saya. Kau tahu anakku seperti apa? Itu mempunyai kelainan. Jangan sampai kau menyesal. Lagi pula, kenapa kau buat anak kalau tidak ingin anakmu ada di dunia ini? Jangan menyalahkan karena anak keluar terus istrimu meninggal. Itu memang sudah takdir, mati, rezeki jodoh. Itu memang sudah diatur, sudah ditulis. Bukan begitu? Betul. Kenapa kau seperti itu? Masih untung karena anakmu itu berguna. Harusnya kau bangga menjadi kesatria, sakti, tidak seperti saya. Saya bukan menyesal anakku tidak sempurna. Tapi kenapa kau sebagai ayah, kau berpikirnya itu dangkal? Lebih baik otakmu diganti sama otak wedus. Kenapa seperti itu? Sabar Jubrino. Sabar Jubrino, sabar. Saya habis sakit tergeletak. Anakku masih kecil. Dan saya mendengar anakku mempunyai kekurangan. Tidak bisa menolong saya. Sama istriku juga sudah tidak ada. Tapi saya tidak berpikir karena kesalahan gara-gara anak saya keluar. Saya minta tolong siapa? Untung ada ini. Saya masih punya saudara. Ini pun sebetulnya bukan siapa-siapa saya. Tapi saya mengenal dan dia bersedia menolong saya. Akhirnya saya, kau tahu, mataku habis buta. Ini baru sembuh. Harusnya kau beruntung mempunyai anak yang berguna. Malah kau sia-siakan, kau menyalahkan. Orang tua macam apa? Sabar Jubrino. Kau masih sehat? Iya sekarang. Nanti kalau sudah mati, siapa yang mendoakan? Kalau kau sakit, siapa yang menolong? Ya kalau anakmu banyak, ada 20 anak. Mungkin anak-anak yang 19 bisa menolongmu. Loh, anakmu berapa? 1. Bagaimana? Harusnya kau berpikir. Bagaimana saya bisa memiliki anak banyak, sedangkan dengan melahirkan Dharma, istri saya meninggal. Justru kau berpikir kenapa Tuhan menitipkanmu anak 1. Itu harus kau rawat. Jangan kau sia-siakan. Tapi kenapa Tuhan menakdirkan saya jika saya melahirkan seorang anak laki-laki, itu akan menghancurkan kehidupan saya. Dan itu sudah benar-benar Itu terjadi. ramalan, no, bukan. Wah, siapa yang ngomong itu? Itu karena apa? Kau percaya dengan ramalan, berarti kau sama saja tidak percaya adanya Tuhan. Tapi itu sudah terbukti nyata sampai sekarang. Dengan kelahirannya Dharma, hancurlah sudah semua kehidupan saya. Saya tantang ramalan itu. Jika ada 10 ramalan, berapa yang bisa terbukti? Paling cuma 1 atau 2. Itu pun Terus kebetulan. kau menutup dari 8 itu. Seolah-olah itu percaya. Seolah-olah itu nyata. Coba kau ingat-ingat. Siapa itu yang ramal? Saya tantang dia. Jika memang dia sangat sakti bisa meramal semua, saya tantang 10 kejadian. Apalagi di masa yang akan datang. Akan ada apa? Gak usah jauh-jauh. Nanti 1 jam ke depan ada apa? Saya tantang. Coba. Otakmu pikir. Masa Pati Dharma Wulu mempunyai orang tua seperti ini? Harusnya malu. Anakmu itu cerdas, pandai bertarung, pandai berpikir, pandai menyelesaikan masalah. Jika kau tidak merasa mengajari, harusnya kau bangga. Kenapa saya seorang ayah tidak bisa mengajari anakku bisa seperti ini? Harusnya kau malu sendiri. Percuma, masa ada buah manis, pohonnya pun jelek. Harusnya kau pikir. Sudahlah, saya lama-lama di sini malah saya dicakan. Kau orang tua, saya pun orang tua.
Anakmu sempurna, anakku cacat. Tapi saya bangga dengan anakku. Saya memiliki keturunan. Kau bisa lihat, walaupun saya tidak punya kelamin, tapi saya tetap membanggakan anak saya. Biar bagaimanapun itu ada titipan. Kau itu orang tua. Kau itu ayah. Yang dipertanggungjawabkan nanti jika kau sudah mati. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Jubrino. Tuh, dengarkan baik-baik. Dia makhluk, mohon maaf, memiliki kekurangan saja penuh dengan tanggung jawab. Jenengan masa anak begitu hebatnya malah tidak mau mengakuinya. Paring bara jenengan ngajari, buru-buru ngajari malah membenci. Laknat Tuhan sama kamu nanti. Siapa sebenarnya dia? Saya menemukan makhluk itu dengan banyak kasus, tapi saya mengagumi makhluk itu dengan pola pikir yang berubah benar-benar. Gigi ditinggal mati istrinya, anaknya walaupun keadaannya seperti itu, dia tidak bisa merawatnya. Dia titipkan, setiap hari dia jenguk. Astagfirullah, kemarin tuh habis mau mati tuh, siapa yang merawat? Ya jenengan sekarang sehat tuh, dengerin kata-katanya. Kalau jangan tiba-tiba sakit tergeletak, ya kalau langsung mati. Kalau nggak mati, nggak dikasih mati-mati, ditolak bumi, bahaya. Lapar nggak ada yang nyuapin nanti kalau sakit. Ditendang-tendang sama ayam kamu nanti kalau kayak gitu. Kasihan Tuan. Anakmu Pati Dharma Wulung sedang. Namanya siapa tadi? Nama aslinya itu Ramli, panggilannya Jubrino. Paduka Jubrino. Dia memiliki riwayat permasalahan yang sangat begitu besar. Belum apa-apanya yo. Belum apa-apanya jenengan. Dia harus kehilangan banyak Kelaminnya. hal di dalam kehidupannya. Tapi justru apa? Dia mendapatkan sebuah pelajaran arti sebuah kehidupan ini. Mengapa dia bisa kuat seperti itu? Kuat dalam hal apa? Menghadapi semuanya. Nah itu karena dia meyakini Tuhan, bukan meyakini ramalan. Betul. Ramalan Makhluk itu diyakini. tadi sudah hampir di ujung kematiannya, tapi karena anaknya dia jadi semangat dan sekarang sehat kembali. Nah, kamu kalau dikasih anak sehat, yo. Saya juga malu lihat Ramli Jubrino itu mengucapkan hal demikian. Harusnya jenengan punya kaca, berkaca dengan makhluk yang di hadapan jenengan. Jauh lebih sempurna jenengan daripada si Ramli itu, Jubrino. Astagfirullah. Baiklah. Jika memang kesembuhan Dharma terletak pada saya akan datang menemui dan membantunya. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Tuan? Jika nantinya Dharma itu sembuh, Dharma harus ikut dengan saya. Merelakan semua yang sudah dia miliki. Jabatan, tahta, harta, kekuatan. Agar apa? Agar Dharma dapat merasakan apa yang selama ini saya rasakan. Hidup bersama dengan saya. Gih. Poin terpenting bukan itu urusan belakang. Poin yang terpenting jenengan sekarang itu menyembuhkan Patih Dharma Wulung. Perihal hal itu nanti Patih setuju monggo. Ya kan itu haknya juga ya, Mas. Itu haknya Patih, bukan haknya saya. Tapi tolong dalam kondisi seperti ini jenengan jangan ngomong kayak gini Iya lah, kemana-mana. jen koyong. Ora patut. Nggih. Leres nih, Mas. Dan harusnya jenengan bangga punya anak seorang Pati, gagah, berani. Nih, orang tua saya tukang nyangkul kalau jenengan tahu. Tapi ketika saya nyangkul, ayah saya itu nangis. Kalau bisa jangan seperti saya. Harusnya lebih enak pekerjaannya. Lebih mulia. Jika memang kalian menginginkan kesembuhan dari Patih Dharma tersebut, saya meminta satu syarat agar saya bisa hidup bersama dengan Dharma
agar Dharma bisa merasakan apa yang selama ini saya rasakan juga. Monggo. Yang penting jenengan hadir sekarang. Datanglah secara baik-baik. Temuilah Nyi Remis. Tapi sebelum saya melakukan dan membantunya, saya akan mengatakan itu terlebih dahulu. Nggih, monggo lah. Saya tidak berhak menjawab perihal itu. Yang tahu nanti Patih Dharma Wulung sendiri. Saya yakin beliau itu sangat taat terhadap orang tuanya. Baik, Pak. Saya akan membantunya. Antarkan saya. Nggih, monggo. Langsung bergegas, Tuan. Mas di mana Mas? Kok mau kabur? Bangetan. Nggak mau, Bay, Mas. Anaknya sukses kok nggak mau. Ya, ini itu nggak mau nyembuhin aja. Ya itu Udah mau. Alhamdulillah. Dengan syarat. merasakan pedih itu pedih bersama. Intinya Dan Tuan masalah. Patih Dharma Wulung harus melepaskan kekuatan, harta, jabatan. Jadi orang biasa gitulah. Tuh ke? Anaknya sukses kurang gelem. Susah kok, Mas. Oke, di mana Mas? Tadi. Baik teman-teman, kita tinggal nunggu kabarnya. Semoga dalam proses penyembuhan Patih dengan hadirnya ayahnya itu, Ayah Durnowo, benar-benar sembuh ya. Bisa membantu lah. Ya harapannya sih malah sembuh. Iya, benar. Ya, arahnya di. Kita tunggu Oh, tunggu. yang ngopi ngopi. Yang ngopi. Oh iya. Ini teburak dia sama saya dah. Yo. Jangan apa sih? Yo. Gandul gini gitu. Awas kerasukan. Dubrino? Dubrino kabuk ya? Bukan. Oh, astagfirullahaladzim. Ini makhluk yang tahu darah perempuan yang Yang semalam di makam. Assalamualaikum. Siapa sebenarnya kamu? Kalian masih ingat saya? Masih. Saya yang menunjukkan kalian untuk melihat jasad saya. Duh, ini kenapa itu jasadnya? Saya udah kubur kok keluar lagi. Ada apa kok korinnya? Saya gila. Siapa? Gila. Gila apa? Gila. 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 Oh, namanya gila. Oh. Saya kira gila. Ya kan, apa yang sebenarnya terjadi gila? Mungkin Tuhan sudah mengutuk saya. Ya, maksudnya mau untuk yang bagaimana? Saya banyak dosa. Maksudnya gimana, gila? Minta tolong yang seperti apa? Minta tolong yang seperti apa? Kami bingung bener-bener. Kalau perihal dosa, saya rasa semua manusia yang hidup itu pasti ada dosa yo. Saya sebenarnya malu untuk menceritakan ini semua. Untuk apa malu? Gila, di sini lagi pula hanya orang-orang ini yang tadi malam membantu kamu. Jasad jenazahnya untuk dimakamkan kembali. Ya jika manang nanti bisa kami tolong, pasti kami tolong. Ya, terus terang kami memang sebetulnya penasaran. Iya sebenarnya kenapa jenazah itu Iya bisa keluar lagi setelah dikubur gitu loh. Ceritanya panjang, tapi ini aib saya. Ayo ceritakan saja, barangkali nanti bisa dibantu. Kami menjadi pendengar yang
setia. Setia dan menikmati. Dulu saya dari keluarga yang tidak mampu, dan saya mempunyai impian ingin mengangkat derajat keluarga saya, ingin mengangkat derajat orang tua saya. Ya, mulia berarti. Lalu Lalu saya memilih jalan pintas. Jalan pintas. Maksudnya bagaimana itu Mbak Pesugihan. Gila? pesugihan apa gimana? Tuyul. Saya masuk di dunia malam. Di tempat-tempat Saya sering menyanyi. tempat karaoke. Bahasanya berarti di pura. Elsi, pemandu lagu. Pemandu lagu ya. Lu ngapal Gun? Lalu Awal saya di sana memang banyak sekali yang memakai jasa saya. Tapi setelah lama kelamaan banyak yang datang, teman-teman saya, sehingga saya sudah tidak ada yang memakai lagi. sepi job, Tidak laku. tidak laku karena kalah cantik. Ya, Persaingan. saya sadar saya dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak pernah memakai bedak yang Oh, make upan. ditambah teman-teman saya bisa merubah wajahnya menjadi cantik. Lah, lalu hubungannya sama Tidak diterima. tidak diterima di bumi itu apa kira? Kamu masih tidak mengerti. Karena saya ingin kaya dan ingin sekali orang tua saya diangkat derajat. Akhirnya saya menemui Mbah Morwo. Mbah Morwo. Mbah Morwo. Dukun. Oh. Mbah Morwo. Lalu Aduh, mas. Mas Gembel. Iya. Gimana gila? Lalu saya meminta bantuan terhadap Mbah agar saya kelihatan cantik, seksi, sehingga tamu-tamu akan kembali ke saya semua. Dengan cara apa Mbah Morwo itu memberikan itu semua? Apa yang diberikan? Saya memasang susu Masang susuk. medis
Cantoko. Susuk apa? Meti Cantoko. Meti Cantoko. Oh, pernah dengar Mas? Belum pernah. Itu susuk apa itu? Susuk itu dipasang di dubur saya. Astagfirullahaladzim. Apa? Di Ada sih mana? Pak, susuk yang dipasang di dubur, Di Mas. dubur. Meti Cantoko. Mohon maaf, ini dilihat dari jenazahnya memang itu kan tidak keluar darah dari arah situ kan? Kemarin apa ya? Iya, di kain kafan itu banyak kan? Apa? Gimana hubungan biasanya kan ya rata-rata kalau pasang susuk untuk kecantikan kan di sini, Di wajah gitu di ya. sini. Ya, poinnya satu. Apa punten jenengan juga jualan itu? Jualan. Oh, astagfirullahaladzim. Jangan tahu. Be, be, Oh, Dengan saya seperti itu. Uangnya banyak. Astagfirullah. Tapi jangan Dan jual cepat. harga diri ya. Dengan cara memasangkan susuk itu agar mengikat tamu-tamu yang datang seperti itu ya. lah Jika memasang susuk itu, pinggul saya kelihatan lebih seksi. Dan semua yang memakai saya bisa kembali. Puas. Oh, pelanggannya kembali lagi. Apanya? Pelanggannya. tetapi apakah susuk itu bekerja setelah dipasang? Setelah saya pasang, semuanya hampir. Saya tidak pernah istirahat. Astagfirullahaladzim. Orang nalali rene. Berarti gas terus tiap malam. Cek. berarti mati meninggalnya mungkin karena HIV ya, penyakitan. Penyakitan apa gimana? Lambung saya sakit. Oh, karena sering minum ya. Kemungkinan besar sih iya ya berarti. Oh, minum-minuman keras terus. Setiap hari. Berarti bukan penyakit dari kelamin, bukan. Karena lambung di asam lambung karena minum minuman keras sih. Minum terus. Bocor ya, Mas. Bisakah kamu membantu saya Dengan cara apa itu? melepaskan susuk itu? Susuknya ada di dubur, anus. Di rokok, Mas, di sini, Mas. Tapi saya bingung Bingungnya apa? Minyak bagaimana? dari si Mbak.